وقال رضي الله عنه: وكان ينكر على من عرض هيئته للشين. ففي الموطأ باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. ثم أسند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار. قال جابر: وبين أنا نازل تحت الشجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل، فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظل. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى غرارة ظرف شبيه العدل، فالتمست فيها شيئا فوجدت جروان كساء فكسرته، ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لكم هذا؟ فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى. قال: فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلق أي بلية. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة كسوت إياهما. قال: فدعه فمره فليلبسهما. قال: فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له؟ ضرب عنقه، أليس هذا خير له؟ قال: فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله في سبيل الله، أي ضرب الله عنقه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله. قال: فقتل الرجل في سبيل الله. وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: إني لا أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. وقال عمر بن الخطاب: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه، أي إن جمع عليه ثيابه فحسن. وروى أبو نعيم وابن لال وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا: إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا، إذا وسع عليه وسع على نفسه. وروى الحاكم بإسناده عن سالم بن حنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامات في الناس. وروى الطبراني والبيهقي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة، ويكره البؤس والتباؤس، ويبغض السائل الملحف، ويحب الحيي العفيف المتعفف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di sini masih menjelaskan perihal kebersihan dan juga keindahan yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana terakhir kemarin kita bahas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan dan juga meminta kepada kita untuk memperindah daripada tubuh kita dan juga pakaian-pakaian kita. Dan Rasulullah SAW tidak suka ketika melihat orang yang tidak bersih ataupun berpakaian dengan pakaian yang tidak bersih ataupun kotor. Maka di dalam hadis ini yang dijelaskan, Rasulullah SAW mengingkari dan juga tidak suka ketika melihat ada salah satu sahabatnya yang mana dirinya memakai pakaian yang sudah lama ataupun yang sudah kotor. Di dalam kitab Al-Muwatta, di dalam bab tentang berpakaian dengan pakaian yang bagus ataupun yang indah, diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan
ketika beliau keluar bersama Rasulullah SAW di salah satu peperangan yang dinamakan di sini peperangan Anmar. Di situ Sayyidina Jabir sedang berteduh di salah satu ataupun di bawah pohon. Fabaina ana nazilun tahta syajaratin, ketika aku berteduh di bawah pohon tersebut, tiba-tiba aku melihat Rasulullah SAW mendatangi diriku ataupun sedang jalan. Maka di situ Sayyidina Jabir pun memanggil Rasulullah SAW. Beliau katakan, ya Rasulullah, halumma ila dhil. Wahai Rasulullah, datang kemarilah ke tempatku ini, karena di tempatku ini teduh, ada teduh daripada daripada terik matahari. Maka di situ pun Rasulullah SAW berteduh di tempat Sayyidina Jabir ketika itu berteduh. Sayyidina Jabir pun pergi mencari beberapa suap makanan yang ketika itu dibawa oleh para sahabat yang mana mereka ambil daripada kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka di situ dijelaskan Sayyidina Jabir pun mendapatkan makanan yang ketika itu dicari, jenis makanan yang dijelaskan di sini. Maka beliau pun mempersiapkan dan menghidangkannya di hadapan Rasulullah SAW. Maka melihat hidangan yang nikmat seperti itu, maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada Sayyidina Jabir, dari mana kalian dapatkan makanan seperti ini? Karena di peperangan biasanya mereka makan adalah kurma ataupun hewan-hewan yang biasanya mereka tunggangi ataupun yang mereka bawa untuk disembelih dan juga dimakan di dalam perjalanan ataupun peperangan mereka. Tapi sini ada makanan-makanan yang enak yang tidak biasanya dibawa ataupun didapati di tempat tersebut. Maka Sayyidina Jabir pun mengatakan bahwa kami membawa makanan ini dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka di situ pun Sayyidina Jabir menceritakan, aku memiliki salah satu teman yang mana dia senantiasa menjaga daripada tunggangan-tunggangan yang dibawa oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya di peperangan tersebut. Dan aku sempat mempersiapkan untuk orang itu pakaian yang bagus untuk dipakai di dalam peperangan itu. Maka ketika orang itu datang, orang itu menggunakan pakaian yang sudah rusak ataupun sudah lama, sudah kotor. Rasulullah pun melihat orang tersebut memakai pakaian itu, maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Jabir, amalahu thawbani ghairu hadzain? Apakah orang ini tidak memiliki pakaian kecuali dua pakaian yang dipakai ini? Yang artinya pakaiannya sudah kumuh, sudah kotor, sudah lama. Maka di situ Sayyidina Jabir mengatakan, bala ya Rasulullah. Orang itu memiliki pakaian yang lain selain yang dipakai ini, karena dirikulah yang ketika itu mempersiapkan daripada bekal ataupun pakaian yang akan dibawa oleh orang tersebut di dalam peperangan ini. Maka Sayyidina Jabir mengatakan, lahu thawbani fil aibati kasautuhu iyahuma. Aku mempersiapkan untuk orang ini ada dua baju lagi, dua pakaian lagi yang disimpan di tempat bajunya. Maka di situ Rasulullah SAW meminta kepada Sayyidina Jabir untuk memanggil dirinya dan perintahkanlah kepada dirinya untuk memakai pakaian yang sudah engkau siapkan wahai Jabir, supaya tidak memakai pakaian yang kumuh atau yang kotor itu. Maka Sayyidina Jabir pun memanggil orang tersebut dan meminta kepada orang itu untuk memakai pakaian yang sudah dipersiapkan oleh Sayyidina Jabir ketika itu untuk orang itu, pakaian yang lebih bersih dan juga lebih bagus. Maka ketika orang itu pergi lagi di dalam tugasnya, Rasulullah pun melihat orang itu sudah memakai pakaian yang bagus. Maka di situ Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Jabir, kenapa tidak dari tadi orang itu memakai pakaian ini? Bukanlah pakaian ini lebih bagus dan juga lebih indah untuk dilihat dan juga untuk dipakai. Dan di situ Rasulullah SAW sempat menyebutkan duriba unuqah. Orang ini akan terpenggal nanti kepalanya. Maka ketika mendengar ucapan itu, orang tersebut mendengar ucapan Rasulullah SAW. Maka beliau katakan, wahai Rasulullah, terpenggalnya kepalaku di jalan Allah. Seraya bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun mengatakan, fi sabilillah, di jalan Allah. Maka di dalam peperangan tersebut,
ataupun di dalam peperangan yang lain, maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang tersebut pun terbunuh di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya di sini Rasulullah SAW ketika melihat ada satu daripada sahabatnya memakai pakaian tidak pantas untuk dipakai, kotor dan juga kumuh, di situ Rasulullah SAW mengingkari dan minta kepada sahabat yang lain untuk merubah pakaian yang biasanya dipakai itu dengan pakaian yang bagus dan juga pakaian yang indah. Walaupun kalau kita lihat kondisi mereka ketika itu di dalam peperangan, sedang akan melakukan peperangan, tapi di situ Rasulullah SAW tetap meminta sahabatnya untuk memakai pakaian yang bagus dan juga pakaian yang bersih. Diriwayatkan juga di sini oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar memiliki ucapan yang mana beliau katakan, inni la uhibbu an anzura ilal qari abyadhus thiyab. Aku ini suka ketika aku melihat seseorang yang membaca Al-Quran memakai pakaian yang putih bersih. Dan juga Sayyidina Umar mengatakan kepada para sahabatnya, kalau Allah Subhanahu wa taala itu memperluas rizki kalian, maka tunjukkanlah di dalam diri kalian. Yang artinya kenikmatan yang telah Allah berikan itu tidak perlu ditutup-tutupi. Bagi orang yang memiliki harta yang lebih, orang yang kaya, maka janganlah orang tersebut itu dirinya ataupun pakaiannya itu meniru seperti pakaian pengemis ataupun orang-orang yang tidak mampu. Memakai pakaian yang kotor, pakaian yang tidak bersih, tapi tidak. Sayyidina Umar bin Khattab meminta, andai saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rizki untuk kalian, maka tunjukkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya di sini pastinya tidak dengan niat riya ataupun bangga di hadapan orang lain, tetapi untuk menunjukkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti ada hadis yang mana menunjukkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk memperindah daripada pakaian kita dan juga tunggangan kita semua. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan di sini, innal mu'mina akhadha 'anillahi adaban hasanan idza wassa'a 'alaihi wassa'a 'ala nafsihi. Seorang yang beriman hendaknya mengambil pelajaran-pelajaran yang bagus daripada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya, maka dirinya pun hendaknya melapangkan ataupun menunjukkan kenikmatan tersebut untuk dirinya. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Sahal bin Handhaliyah dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ahsinu libasakum wa aslihu rihalakum. Perbaikilah daripada pakaian-pakaian kalian, gunakanlah pakaian itu pakaian yang bagus dan juga pakaian yang bersih, yang indah, dan perbaikilah juga tunggangan-tunggangan kalian hatta takunu ka'annakum syammatun finnas. Diibaratkan oleh Rasulullah SAW, sampai kalian ini seperti sesuatu yang menonjol di kalangan orang-orang yang lain. Yang mana menunjukkan bahwa orang tersebut mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya itu menunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW, Imran bin Husain, Rasulullah SAW pun juga pernah bersabda, innallaha idza an'ama ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdih. Allah itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kenikmatan, salah satu kenikmatan kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala itu suka melihat bekas kenikmatan yang Allah telah berikan kepada orang tersebut. Ketika diberikan kelapangan rizki, membeli pakaian-pakaian yang bagus dan juga yang bersih, maka itu Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk menunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sombong dan juga lain sebagainya. Di situ orang tersebut disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa menunjukkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Jadi dia tidak menutupi daripada kekayaannya ataupun rizki yang telah Allah berikan kepada dirinya, tapi menunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang di hadis yang lain dijelaskan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai ketika melihat hambanya menunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang wa yakrahut bu'sa wat tabaus, orang yang kumuh,
orang yang berpura-pura dirinya ini kumuh dan juga tidak mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang-orang yang senantiasa minta ataupun pengemis, yang minta-minta. Mungkin orang tersebut seharusnya tidak perlu untuk minta-minta seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih suka bagi orang yang al-hayy, al-afif, al-muta'affif. Mungkin dirinya itu tidak mampu, tapi karena memiliki rasa malu yang sangat luar biasa, sehingga dirinya itu malu, menjaga dirinya, tidak mau mengemis ataupun meminta kepada orang lain. Itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya orang yang mungkin tidak mampu tapi al-mulhif, senantiasa terus minta-minta. Mungkin kebutuhannya cuma sedikit, tapi karena kebiasaan untuk minta itu terus ditambah. Walaupun sudah tercukupi, tapi terus akan minta-minta terus, dan hal itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tidak mampu tapi dirinya itu menjaga kehormatannya, malu untuk meminta kepada orang lain dan juga menjaga dirinya supaya tidak mengemis ataupun meminta kepada orang lain, orang tersebut adalah orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada perihal bagaimana Rasulullah SAW meminta dan juga mengajarkan kepada kita semua supaya kita ini benar-benar menunjukkan keindahan yang telah Allah berikan kepada kita, menunjukkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita di dalam tubuh kita, di dalam berpakaian kita, ataupun di dalam tunggangan yang kita miliki. Hendaknya kita tunjukkan sesuatu yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan niat untuk sombong ataupun merendahkan orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Quwwatu basarihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala ma zaghal basaru wa ma tagha faqad wasafahu Allah Ta'ala wa huwa sallallahu alaihi wasallam fil mashhadil a'la bi annahu ma zagha bisur basarihi ay lam yahar wa ma tagha ay lam yujawiz al manzur ilayh al mutajalli alayh wa fi hadzal dalil quwwatu basarihi wa thabatihi li anna al basara idza baharahu النور الساتع إما أن يزيغ ويحار وإما أن يجاوز المنظور إلى غيره كلالا وضعيفا منه فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك لما أعطاه الله تعالى من القوة في بصره ومن حصائصه بالبصيرة أنه كان يرى ما لا يرى غيره كما في سنن الترمذي وغيرها عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون الحديث فكان يرى جبريل والملائكة الكرام دون أن تتمثلوا بصورة. روي الإمام أحمد عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الآفاق يسقط من جناحه من التهاويل والدار والياقوت ما الله به عليم أما رؤيته الملائكة فمن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في خلقه إذا جاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والقوم فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلما جلس الرجال قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له فقال له صلى الله عليه وسلم كيف قلت فرد عليه كما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدروها أي أسرع إليه 10 أملاك كلهم حريص على أن يكتبها كما دروا كيف يكتبونها حتى رفعوها إلى ذي العزة فقال اكتبوها كما قال عبدي ومن ذلك رؤيته الملائكة تغسل حنظلة الأشهد رضي الله عنه ورعيته جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يطير في الجنة مع الملائكة بجناحهن
dilanjutkan di sini mengenai kekuatan pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quwwatu basarihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam, yang akan dibahas di sini tentang kekuatan pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keistimewaan yang mana dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda dengan manusia ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya telah memuji daripada pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga penglihatannya. Di dalam Isra dan juga Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan mazaghal basaru wa ma tagha. Bahwa apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan tersebut, benar-benar di dalam perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keistimewaan-keistimewaan yang dilihat oleh Rasulullah SAW dengan penglihatan yang benar, yang artinya tidak tergoyang sedikit pun penglihatan Rasulullah SAW dengan sesuatu yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan pandangan yang buram ketika Rasulullah SAW melihat keistimewaan-keistimewaan di malam tersebut. Sebagaimana dijelaskan di sini, dan itu semua menunjukkan kekuatan pandangan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan juga penglihatannya. Biasanya orang kalau melihat sesuatu yang aneh ataupun sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa, itu terkadang penglihatan orang tersebut itu tidak akan benar-benar melihat sesuatu tersebut. Entah karena cahaya yang sangat luar biasa, ataupun bentuknya yang sangat besar dan juga lain sebagainya, maka orang itu biasanya tidak akan mampu untuk melihat secara keseluruhannya. Tetapi Rasulullah SAW di malam tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar memandang seluruhnya dengan kekuatan pemandangan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dijelaskan di sini, li'annal basara idza barahu nur as-sati' imma an yuzigh wa yahar wa imma an yujawizal mandur ila ghairihi kalalan wa dha'fan minh. Pandangan kita itu pasti ada batasan-batasannya. Dan masing-masing di antara kita pasti berbeda-beda. Kita aja kadang-kadang kalau di malam hari, kalau sedang nyetir mobil, silau kadang-kadang kalau melihat pantulan cahaya dari mobil yang lain. Tapi di sini Rasulullah SAW di dalam melihat cahaya-cahaya yang sangat luar biasa di malam tersebut dan juga cahaya Allah Subhanahu wa taala, pandangannya tidak mengalami sebagaimana kita alami biasanya kalau kita tidak mampu untuk melihat cahaya yang besar. Benar-benar Rasulullah SAW melihat daripada apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut dengan penglihatan yang sangat luar biasa. Benar-benar melihat dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan menunjukkan daripada lemahnya pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekuatan pandangan yang sangat luar biasa, lain daripada khususiyah yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan disebutkan di sini satu persatu. Di antara yang disebutkan di sini mengenai khususiyah pandangan penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh orang lain ataupun makhluk lain, annahu kana yara ma la yarahu ghairuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Di antara yang diriwayatkan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, diriwayatkan oleh Abi Dzar. Di dalam hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un. Bahwa sesungguhnya diriku ini melihat sesuatu yang kalian tidak bisa lihat, dan diriku mendengarkan sesuatu yang kalian tidak bisa dengar. Dan itu terlihat daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melihat para malaikat, bagaimana Rasulullah SAW bisa mendengar rintihan daripada orang yang sudah di dalam kuburnya, dan bagaimana Rasulullah SAW mendengar daripada goyangan yang ada di neraka, dan juga bagaimana Rasulullah SAW melihat sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nanti di sini akan sedikit-sedikit dijelaskan
yang menggambarkan kepada kita penglihatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memiliki kekuatan saja, tetapi memiliki khususiyah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di antaranya dijelaskan di sini, fakana yara Jibril wal malaikatul kiram duna an tatamatsala bi surah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril dan juga malaikat yang lain, sedangkan mereka itu tidak mewujudkan diri mereka seperti manusia biasa ataupun bentuk sesuatu, tidak. Yang artinya apa? Rasulullah SAW benar-benar melihat malaikat Jibril dan juga malaikat-malaikat yang lain dari ciptaan yang benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan ra'a Rasulullah SAW Jibril fi suratih. Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dari gambaran dan juga bentuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang biasanya kita ketahui para malaikat itu menyerupai manusia kalau ingin menyampaikan wahyu ataupun menyampaikan kabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dengan gambaran bentuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga diriwayatkan oleh Rasulullah SAW gambaran tersebut. Di situ kita lihat Rasulullah tidak takut melihat sesuatu yang aneh, dan Rasulullah SAW benar-benar melihat daripada bentuk malaikat Jibril alaihissalam, walaupun terpenuhi dengan cahaya yang sangat luar biasa. Walahu sitta mi'ah janah. Terhitung oleh Rasulullah SAW ada 600 daripada sayap malaikat Jibril. Kullu janahin minha qad saddal ufuk. Dan setiap daripada sayap malaikat Jibril itu meliput ataupun menutupi daripada ufuk ataupun langitan daripada timur sampai ke barat. Itu dilihat oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin kalau di laut saja yang jauh, kapal-kapal yang ada di tengah sana tidak terlihat. Tapi Rasulullah SAW bisa melihat besarnya daripada sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Yasqutu min janahi minat tahawil wad-dur wal yaqut. Bahkan hiasan daripada sayap malaikat Jibril itu terlihat oleh Rasulullah SAW dengan hiasan-hiasan dan juga perhiasan yang sangat luar biasa. Wallahu bihi alim, yang mengetahui detail daripada perincian sayap dan juga perhiasan keindahan daripada sayapnya malaikat Jibril adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat juga di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah menyampaikan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, kuntu ma'an Nabi SAW jalisan fil halaqah. Aku ketika itu bersama Rasulullah SAW duduk di satu halaqah, di satu majlis. Idh ja'a rajulun fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qaum faqala assalamu alaikum. Tiba-tiba datang seseorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi majlis tersebut yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab daripada salam sahabatnya. Ketika duduk sahabat tersebut, dia mengucapkan zikir yang mana tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah dan juga sahabat yang lain. Ketika dia duduk, beliau katakan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna an yuhmada wa yanbaghilah. Daripada ucapan zikir tersebut, Rasulullah SAW pun kaget dengan ucapan yang ketika itu diucapkan oleh sahabat tersebut. Kagetnya Rasulullah SAW bukan dengan ucapannya, tapi Rasulullah SAW di situ melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh para sahabat yang lain. Sehingga Rasulullah SAW kembali bertanya kepada sahabat tersebut yang baru datang tadi, kaifa qult, apa yang baru saja engkau katakan? Untuk memperjelas dan juga untuk meyakinkan Rasulullah SAW benar yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu karena ucapan yang diucapkan sahabatnya. Maka diulang lagi oleh sahabat tersebut, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna an yuhmada wa yanbaghilah. Maka di situ Rasulullah SAW menyampaikan apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Beliau katakan, walladzi nafsi biyadih, demi nyawaku yang ada di tangannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad ibtadaraha asyratu amlak. Aku melihat ada 10 malaikat yang berlomba-lomba untuk apa? Kulluhum harisun ala an yaktubaha.
untuk menulis daripada pahala daripada kalimat yang diucapkan sahabat tersebut. Bukan satu malaikat yang akan menulis, tapi 10 malaikat seluruhnya berlomba-lomba. Dan mereka pun juga bingung bagaimana cara menulis daripada pahala zikir yang ketika itu disebutkan oleh sahabat tersebut. Fama darau kaifa yaktubunaha. Mereka tidak tahu bagaimana cara menulis pahala tersebut. Maka mereka pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ila dzil izzah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktubuha kama qala abdi. Tulislah sesuai apa yang disampaikan oleh hamba tersebut. Karena di dalam syukurnya di situ orang tersebut mengatakan kama yuhibbu rabbuna an yuhmada wa yambaghilah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk dipuji dan juga terserah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ malaikat bingung. Dipasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun kembali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menulis seperti apa yang dikatakan hamba tersebut. Dan dijelaskan pula masih penglihatan Rasulullah SAW yang mana beliau mampu melihat para malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan wujud nyatanya. Yang mana di sini Rasulullah SAW melihat sahabatnya yang bernama Handalah. Yang mana di situ yang memandikan daripada sahabat tersebut adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW pernah melihat ruhnya Sayyidina Ja'far At-Tayyar bin Abi Thalib ketika terbunuh di dalam peperangan Mu'tah. Di situ Rasulullah SAW ketika duduk bersama para sahabatnya, senantiasa Rasulullah SAW seakan-akan melihat ke arah langit dan mengucapkan salam. Maka ketika ditanya oleh para sahabat, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Sayyidina Ja'far At-Tayyar baru saja kemari dengan sayapnya yang sangat luar biasa mengucapkan salam kepadaku bersama para malaikat-malaikat yang lainnya. Di situ bisa kita lihat Rasulullah SAW di majelisnya di situ bisa melihat dan juga mendengarkan yang nanti akan dibahas mengenai kekuatan pendengaran Rasulullah SAW daripada orang-orang yang lain yang ada di tempat tersebut. Para sahabat di situ duduk bersama Rasulullah, tapi mereka tidak melihat apa yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Kama wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yara al-abada sa'ah bi quwwati wa inayatihi wa rubbaniyah. Fa fi sahihaini an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kadabtani Quraisyun kumtu fil hijri fajala li Allah ay adhara li baitul muqaddas fatafaqtu akhbarahum an ayatihi wa ana anduru ilaihi fa huwa sallallahu alaihi wasallam fi makkah inal hijri yara baitul muqaddas jaliyan kama wa annahu sallallahu alaihi wasallam arahu wa ta'ala masyariqal ardi wa magharibiha fa fi sahih Muslim wa ghairuhu an Subban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna wa zawa ay jamalil ard fara'aitu masyariqi wa magharibiha wa in ummati saybalagha malakuha ma zuwiya li minha al hadis wa riya at-Tabrani an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna wa ta'ala qad rafa'a li ad-dunya fa ana anzur ilaiha wa ila ma huwa kainun fiha ila yaumil qiyamah ka'annama anzur ila kafah hadhihi wa kana sallallahu alaihi wasallam yara min wara'i kama yara min amami fa fi sahihaini wal lafdhu lil muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal taron qiblati ha huna fa wallahu ma yakhfa alayya ruku'akum wala sujudakum inni la arakum min wara'i dhahri fa fi sahih muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman summa insarafa faqala ya fulan ala tahsun salatuk ala yandur musalli idza shalla kaifa yusalli fa innam yusalli li nafsihi inni wallahu la absara min wara'i kama absara min baini yadayya wa riwayat Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi dhata yaumin lama qada shalah aqbalu alaina biwajhihi faqala ya ayyuhan nas inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyami wala bil insarif fa inni arakum amami wa minal khalfi thumma qala waladi nafsi Muhammadin biyadihi law ra'aitum ma ra'aitu
la dhahtum faqalilan wa bakaitum katsiran. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah? Qala ra'aitul jannah wan nar. Dijelaskan di sini masih mengenai khususiyah yang dimiliki di dalam pandangan dan juga penglihatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi kita bahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dengan wujud asli mereka. Dijelaskan di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat sesuatu yang tempatnya jauh daripada pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan di sini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang daripada perjalanan Isra dan juga Mi'rajnya, yang mana di situ banyak daripada kufar Quraisy mendustakan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada perjalanan Isra-nya, yang mana beliau katakan kepada mereka semua bahwa di malam hari aku telah pergi ke Baitul Maqdis dan aku sekarang ada di hadapan kalian semua. Maka di situ Rasulullah SAW mengatakan ketika mereka orang-orang Quraisy mendustakan diriku dan mereka mempertanyakan kalau engkau benar wahai Muhammad telah sampai ke Baitul Maqdis, maka siflana Baitul Maqdis. Sifatkanlah kepada kami semua bagaimana itu Baitul Maqdis. Kita saja mungkin yang sudah berkali-kali masuk di satu tempat, satu masjid, mungkin kita tidak bisa mensifatkan sifat yang mana disifatkan oleh Rasulullah SAW tentang Baitul Maqdis, yang mana Rasulullah baru masuk pertama kali. Di situ Rasulullah SAW menceritakan qumtu fil hijri, maka aku pun berdiri di Hijr. Allah Subhanahu wa taala fajallali Baitul Maqdis. Allah menunjukkan di hadapanku Baitul Maqdis. Jadi kayak apa ya? Rasulullah SAW bisa melihat Baitul Maqdis di hadapannya secara langsung, dan apapun yang ketika itu ditanyakan oleh orang-orang Quraisy tentang sifat Baitul Maqdis, di situ Rasulullah SAW bisa melihatnya. Jadi seakan-akan Baitul Maqdis itu diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di hadapan Rasulullah SAW sehingga dibebaskan oleh Rasulullah untuk melihat apapun yang ada di Baitul Maqdis. Dari arah atas bisa dilihat, dari dalamnya, dari luarnya dan lain sebagainya bisa dilihat langsung oleh Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang diminta oleh orang-orang Quraisy ketika meminta kepada Rasulullah untuk mensifatkan Baitul Maqdis. Diminta di situ tentang jendelanya, jumlahnya dan juga lain sebagainya, dan itu semua disifatkan detailnya satu persatu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijelaskan sini fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaih. Maka aku di situ menjelaskan kepada mereka semua tentang tanda-tanda dan juga sifat-sifatnya, dan aku di tempat tersebut melihat Baitul Maqdis. Melihat jendelanya, bisa menghitung dan juga lain sebagainya, itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasulullah ketika itu ada di Mekah indal Hijr. Dan benar-benar melihat Baitul Maqdis secara nyata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mengenai penglihatan Rasulullah SAW khususnya yang dimilikinya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Rasulullah SAW masyariqal ardi wa magharibiha. Dari timur sampai baratnya dunia ini sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam riwayatnya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha zawa liyal ard faraitu masyariqaha wa magharibaha." Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kepada diriku seluruh timur-timur yang ada di dunia ini dan juga barat-barat yang ada di dunia ini. Yang artinya seluruh dunia ini sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Dan umatku nantinya, yang artinya ajaranku akan tersebar di seluruh tempat yang sudah aku lihat ketika itu. Maka di dalam hadis yang lain tidak ada satu tempat yang terbuat dari batu, dari tanah, dari pohon dan juga dari sebagainya, pasti di dalam rumah tersebut ada ajaranku yang masuk di dalam tempat tersebut. Bi'izzi azizin au bidzilli dzalil. Dengan orang-orang yang benar-benar ingin memuliakan agamaku, ataupun dengan orang-orang yang niatnya untuk merendahkan agamaku. Tetapi berkat mereka, ajaranku bisa masuk ke tempat tersebut. Seperti sekarang ini,
orang-orang yang merendahkan daripada Islam, yang menunjukkan gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat mereka menghinakan, tapi seluruh dunia ini ada tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena niat dzilli dzalil tersebut. Dan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan terbukti. Tersebarnya ajaran Islam ini bukan dengan orang-orang yang benar-benar mengagungkannya saja, tapi orang-orang yang menghinakannya pun juga secara tidak langsung bisa menyebarkan ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain pun juga artinya hampir sama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia ini diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat dunia ini seperti aku melihat telapak tanganku. Di dalam riwayat yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun khususiyah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pandangannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melihat sesuatu yang di belakangnya sama persis dengan penglihatannya ketika melihat seseorang yang ada di hadapannya. Diriwayatkan di sini di dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hal tarawna qiblati hahuna fa wallahi ma yakhfa alayya ruku'akum wala sujudakum inni la arakum min wara'i dhahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam mereka semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka semua, para sahabatnya yang pastinya ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, apakah kalian telah melihat kiblatku di arah sini, yang artinya di hadapannya? Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersumpah, demi Allah, aku tidak tertutupi daripada rukuk kalian dan juga sujud kalian ataupun gerak-gerik yang kalian lakukan di dalam salat kalian. Sesungguhnya walaupun aku melihat ke depan ke dalam kiblatku, aku pun juga melihat daripada wara'i dhahri, yang ada di belakangku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melihat sesuatu yang di belakang sama dengan penglihatannya ketika melihat sesuatu yang di depannya. Dan di dalam hadis Muslim juga diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya, setelah selesai salat, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil salah satu sahabatnya. Ya fulan ala tuhsinu salatak. Rasulullah di sini mengingatkan dan juga memperingatkan sahabatnya yang tadi dipanggil itu supaya dirinya ini memperbaiki salatnya. Rasulullah menegur makmum yang ada di belakangnya. Mungkin makmum itu tidak berdiri di saf pertama, tapi mungkin bisa di saf kedua ataupun saf ketiga ataupun saf yang belakangnya lagi. Tapi di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penglihatannya sangat luar biasa, bukan bisa melihat yang di depannya saja, tapi yang di belakangnya pun juga bisa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penglihatannya tidak tertutupi apapun, walaupun tertutup beberapa saf, tapi yang di belakang pun juga terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau ini memperbaiki salatmu. Lihatlah bagaimana orang lain ketika melakukan salat. Dan Rasulullah itu pun juga menyampaikan, inni wallahi la ubsiru min wara'i kama ubsiru min baini yadai. Demi Allah, aku ini melihat orang-orang yang ada di belakangku seperti aku melihat orang-orang yang ada di hadapanku. Di dalam riwayat yang lain juga yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat bersama para sahabatnya, setelah selesai salat, Rasulullah pun menghadap para sahabatnya dan beliau menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, inni imamukum. Sesungguhnya aku ini imam kalian. Rasulullah ini mengingatkan para sahabatnya, mungkin ada di antara mereka yang ketika itu di dalam salatnya tergesa-gesa. Sehingga apa? Mendahului rukuknya Rasulullah, mendahului sujudnya Rasulullah, ataupun berdirinya Rasulullah, ataupun salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah mengingatkan, fala tasbiquni birruku'i wala bisujud wala bilqiyam wala bil insiraf. Janganlah kalian ini mendahului diriku di dalam rukuk, di dalam sujud, di dalam berdiri, ataupun di dalam salamku. Yang artinya di sholat itu mungkin ada beberapa sahabat yang tergesa-gesa sehingga rukuknya, sujudnya, ataupun berdirinya, ataupun salamnya mendahului daripada salamnya Rasulullah SAW. Dan di situ Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan sahabatnya di belakang Rasulullah SAW. Fa inni arakum amami wa min khalfi. Sesungguhnya diriku ini melihat di depan dan juga di belakangku. Tsumma qala walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la ra'aitum ma ra'ait la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Jadi kalau kita lihat mungkin sesuatu sekarang itu ini tidak masuk akal. Tapi dengan teknologi yang sekarang ada, kita sekarang ada dapat kamera yang bisa melihat seluruh sisi.
Mungkin itu gampangan daripada pandangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah bisa melihat seluruh sisi, dari depan dan juga dari belakang. Dan di situ Rasulullah SAW menyampaikan, demi nyawaku yang ada di tangannya itu Allah Subhanahu Wa Taala, beliau bersumpah, lau ra'aitum ma ra'ait, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, maka kalian la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian akan tertawa sedikit saja dan kalian akan terus menangis karena apa yang kalian lihat. Tapi Rasulullah SAW dengan kekuatan keimanannya bisa menjaga itu semua. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, apa yang sebenarnya engkau lihat wahai Rasulullah SAW? Ada di hadapan sahabatnya, melihat para sahabatnya, tapi yang dilihat oleh Rasulullah beda dengan penglihatan para sahabat yang lainnya. Beliau katakan, qala ra'aitul jannah wan nar. Aku bisa melihat surga dan juga bisa melihat api neraka di tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bagaimana kekuatan pandangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat yang jauh bisa terlihat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya batasan-batasan yang ada itu bisa terlihat dengan cahaya yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang di belakang bisa dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti penglihatan di depannya. Dan ini menunjukkan khususiyah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti masih banyak sekali khususiyah yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kekuatan-kekuatan pendengarannya dan juga suaranya dan juga lain sebagainya yang insya Allah akan dijelaskan di dalam kitab ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa al-iqbal wa sulahil ahwal Allahi wa batin wa yaftah alaina wa alaikum futul arifin wa yafaqihna ikum fid din wa dinik wa hidina ikum sawa sabil wa yu'alimna wa iyyakum ta'wil wa ja'alna wa iyyakum ulama qiyasulahan ujaba Allah ya barakna fi ma razaqtana wa yu'afina wa ya'fuana wa Allah yaghfir dhunubana wa yahsur uyubana wa yashfi qulubana wa yaqdi hajatina wa yashfi mardana wa yafaqana wa yahfadna wa iyyakum min kulli bala' wa ba'usan fi rizqina wa yashfi mardana wa yu'afi mardana wa rajana wa yarzuqna iyyakum husnul khatimah indal maut ba'da turun fi ta'atar hawlida fi khairin wa rutubah fi salamah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi jami'a umuri. Allahumma ya alim bi'aladi ala sarairi wa niyadi hajati wa ghfir dhunubi wa sayyadi wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yadi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un bi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak maktub min awliyak wasluk bi sabila hudak wa hikni bi asfiyak wa sallallahu